Halo Sobat Muda, apa kabarnya? Salam kenal, namaku Claudia. Hari ini aku mau bawain tentang jodoh. Apa sih ciri-ciri jodoh yang dari Tuhan itu? Pasti teman-teman sering banget kan bertanya-tanya, bener gak sih kalau misalnya pacarku sekarang ini jodohku? Bener gak sih kalau misalnya si dia ini itu jodoh yang datangnya dari Tuhan? Oh, kalau misalnya mikirin soal itu, tuh benar-benar bikin pusing, bener gak? Ayo, siapa sih yang suka mikirin itu? Tapi, tenang aja, kamu bisa cek ciri-ciri jodoh yang dari Tuhan itu lewat video ini. Semoga videonya bisa memberkati kamu. Ciri-ciri jodoh dari Tuhan yang pertama adalah dia bisa mencintai kamu dengan sepenuh hati. Ini mutlak ya teman-teman. Jadi kamu dan pasanganmu harus saling mencintai supaya kayak gini. Jadi gak bisa cuma si prianya aja atau si wanitanya aja. Kalau misalnya salah satu doang, jadinya begini dong, gak jadi hati. Tapi kalau misalnya pria dan wanita saling mencintai, jadinya begini, bagus kan teman-teman? Jadi satu hati. Nah itu, makanya kenapa pria dan wanita harus saling mencintai satu sama lain. Aku mau ambil dari Kejadian 29 ayatnya yang ke-20. Aku bacain ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya terhadap Rahel. Bisa teman-teman lihat kalau dari kisahnya Yakub dan Rahel ini, Yakub tuh benar-benar setia banget. Dia rela bekerja 7 tahun lamanya sama Laban untuk mendapatkan Rahel. Tapi waktu di tahun ke-7, Laban malah suruh dia untuk bekerja selama 7 tahun lagi baru dia bisa menikahi Rahel. Yakub nolak gak? Enggak teman-teman. Dia dengan setia ikutin apa maunya Laban dan akhirnya total dia bekerja selama 14 tahun untuk Laban. Setelah itu dia baru bisa menikahi Rahel. Kelihatan banget kan gimana perjuangan seorang Yakub untuk mendapatkan Rahel. Kalau misalnya dia itu berani memperjuangkan kamu, tandanya dia benar-benar cinta sama kamu. Kalau misalnya dia nggak berani perjuangin kamu, kamu harus pikir-pikir lagi deh. Bener nggak sih dia itu cinta sama kamu? Nah, yang kedua di sini adalah sepadan. Sepadan itu artinya satu visi dan satu misi. Aku bacain satu ayat ya. Dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya, Tuhan itu mau kasih kita seseorang yang sepemikiran, satu visi, satu misi, dan satu tujuan hidup untuk kita. Karena nggak bisa nih, kita mau menikah tapi cuma pengen sukanya aja. Kita mau menikah cuma pengen dukanya aja. Gak ada kan teman-teman yang mau dukanya doang. Nah, teman-teman harus bisa menjalani suka dan juga dukanya bersama-sama, bersama pasangan kamu. Karena pernikahan itu gak cuma 1 atau 2 hari aja teman-teman. Pernikahan itu seumur hidup. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dengan pasangan. Harus bisa berbagi hidup, harus bisa berbagi semuanya sama pasangan. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah seiman. Seagama itu belum tentu seiman ya teman-teman. Kamu bisa lihat dari gimana sih cara dia berdoa, gimana hubungannya dia sama Tuhan, terus gimana caranya waktu dia ada masalah, dia menghadirkan Tuhan di dalam setiap masalahnya itu. Kamu gak bisa lihat karena dia seagama, berarti dia seiman. No teman-teman, iman dari masing-masing orang itu beda-beda ya. Walaupun dia itu seagama dengan kamu, bukan berarti dia itu seiman sama kamu. Aku mau bacain satu ayat ya. Dari 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, jadi seimbang, seiman, sama-sama percaya akan Tuhan, itu benar-benar oke banget ya teman-teman. Kamu harus bisa cari pasangan
yang benar-benar cinta sama Tuhan. Kalau misalnya dia bisa cinta sama Tuhan, berarti dia bisa juga cinta sama kamu. Tapi kalau misalnya jarang doa, jarang ke gereja, terus nggak sayang keluarga, nggak sayang orang tua, gimana dia bisa cinta sama kamu? Ayo, coba pikirin deh, teman-teman. Nah, yang keempat ini tidak sempurna. Jadi, pasangan yang dari Tuhan itu pasti dia punya satu kelebihan atau banyak kelebihan yang bisa memperlengkapi kamu. Jadi, kamu itu nggak boleh egois, cuma mentingin kepentingan kamu sendiri. Kamu harus bisa saling melengkapi satu sama lain supaya kehidupan dan hubungan kalian menjadi lebih harmonis. Gitu ya, teman-teman. So, untuk teman-teman yang saat ini lagi mencari pasangan atau belum punya pasangan, tenang aja teman-teman. Karena Tuhan itu sudah mempersiapkan seseorang yang terbaik untuk kamu. Yang perlu kamu lakuin sekarang adalah perbanyak jam doa kamu dan fokus ke Tuhan. Perbaiki diri kamu dulu. Setelah itu, Tuhan akan datangkan satu orang yang terbaik untuk kamu. Dan di saat itu, kamu pasti udah benar-benar bisa dan siap untuk menerimanya. Itu aja dari aku. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.